Selamat datang di Buah Cerita Sinema, channel yang membahas alur cerita film terbaik dan menghibur untuk mengisi waktu luangmu yang kebanyakan. Sama seperti saya. Kembali lagi di sini dengan saya Dias, narator Buah Cerita Sinema genre romance, kriminal, action, dan semi dewasa. Ara. Take your stinking paw off me, you damn 38! Film kali ini berjudul Rise the Planet of the Apes. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan obat-obatan yang sedang melakukan pengujian obat formula untuk mengobati Alzheimer. Pengujian obat tersebut dilakukan di beberapa ekor simpanse, yang dimana simpanse tersebut otaknya sudah mulai bisa berpikir seperti manusia. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai, tolong terus dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tinggalin komentar buat kalian yang mau request film yang ingin kita bikinkan alur ceritanya. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Film dibuka dengan setting di sebuah hutan yang ditinggali sekelompok simpanse. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang memburu mereka dengan memasang berbagai perangkap di hutan. Ada seekor simpanse yang tertangkap dan dimasukkan ke sebuah kotak, kemudian dibawa ke lab penelitian. Seorang dokter memberinya sebuah permainan menyusun balok yang biasanya dimainkan oleh manusia. Dokter itu kaget melihat seekor simpanse yang dapat menyelesaikan permainan itu lebih cepat daripada manusia normal pada umumnya. Seorang profesor datang dan melihatnya. Dokter itu bertanya, cairan apa yang sudah dia suntikkan sehingga membuat simpanse bisa secerdas itu? Belum sampai profesor itu menjawab, dia sudah berlari menemui atasannya untuk meminta persetujuan penelitian lanjutan agar obat yang dia kembangkan untuk kecerdasan diuji cobakan pada manusia. Di sebuah rapat, profesor itu menjelaskan bahwa obat yang dia kembangkan dapat meregenerasi otak manusia. Obat itu dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer, yaitu penyakit yang menurunkan kemampuan berpikir dan mengingat karena faktor usia. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang dokter yang sedang mengamati perilaku seekor simpanse yang berada di dalam ruangan yang terbuat dari kaca. Dokter itu mulai membuka kunci ruangan. Tiba-tiba simpanse itu mengamuk ingin keluar sebelum dokter membuka pintunya. Dokter itu mencoba menahan pintunya, tapi simpanse itu berhasil meraih tangannya dan menggigitnya dari lubang jendela. Untunglah ada dokter yang datang segera berlari membantunya dan mengunci pintunya kembali. Dokter itu masih mencoba menangkapnya dengan cara memberikan sebotol soda kesukaannya. Di sisi lain ada dokter yang menunggu dengan tongkat besi di tangannya. Simpanse itu mengambil botolnya sambil mengamuk dan meraih tongkat dan dipatahkannya. Simpanse itu berhasil keluar dari ruangannya dan menghancurkan banyak peralatan yang ada di laboratorium, termasuk kaca ruang rapat, yang membuat orang yang ada di ruangan itu panik. Akhirnya si simpanse ditembak mati, sampai membuat sedih profesor yang sudah menelitinya bertahun-tahun. Atas kejadian itu, atasannya menolak untuk melakukan penelitian lanjutan karena banyak kerusakan di lab itu yang membuat perusahaan rugi. Meskipun profesor telah menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Di ruangan lain, Dr. Franklin sedang melihat bayi simpanse. Tiba-tiba profesor datang dan kaget melihat ada bayi simpanse di ruangan itu. Dr. Franklin menjelaskan bahwa itu adalah anak simpanse cerdas yang ditembak mati. Dia meminta tolong pada profesor untuk membawanya pulang dan melakukan percobaan di rumah. Awalnya profesor menolaknya karena itu adalah milik dari perusahaan, tapi akhirnya dia diizinkan untuk membawanya pulang. Sesampainya dia di rumah, dia memperlihatkan bayi simpanse itu kepada ayahnya. Ayahnya tampak terlihat senang, membuatnya mengambil bayi simpanse itu dari dalam kardus dan menggendongnya. Dan sebuah kebetulan, ayah Profesor Will adalah penderita Alzheimer. Will merawat bayi simpanse itu selayaknya merawat bayi manusia, memandikannya, memberikan susu untuknya. Saat Will sedang sibuk, Will meminta tolong pada ayahnya untuk memberikan susu padanya. Ayahnya kaget melihat simpanse itu dapat minum susu dan memegang botolnya sendiri, seperti bayi manusia berumur 6 tahun. Ayah Will bertanya, umur berapa dia Will? Will menjawab, baru 2 hari ya. Setelah 3 tahun simpanse itu di rumah Will mengamati bahwa simpanse itu mewarisi kecerdasan manusia. Tapi dia juga tidak kehilangan sifat asli hewannya. Di usianya yang masih 18 bulan, dia dapat menganalisa 24 kosakata manusia. Ketika usia 3 tahun, dia bisa menyelesaikan game menara balok dengan cepat, melebihi kecerdasan manusia normal, dan dia juga mahir bermain catur. Di waktu yang bersamaan, penyakit Alzheimer ayahnya semakin parah, yang membuat ingatannya semakin menurun. Melihat itu, Will ingin mencoba memberikan obat yang dulu dia suntikan ke ibu simpanse itu. Di lab penelitian tempat kerja Will diam-diam mencuri obat itu. Malam sesampainya di rumah, dia menyuntikkan obat itu ke ayahnya.
Tak butuh waktu lama saat Will bangun pagi dan melihat ayahnya tidak ada di kamar. Ternyata ayahnya sudah bermain piano. Will tampak heran, begitupun ayahnya. Ayahnya begitu bahagia dan tidak merasakan sakit lagi. Pagi itu juga terlihat Caesar sedang duduk di kamarnya di lantai 2. Melihat di balik jendela kacanya, anak-anak banyak yang sedang bermain sepeda. Caesar terlihat seperti ingin mencobanya. Caesar pun turun menuju garasi rumah anak itu tanpa sepengetahuan Will dan ayahnya. Saat Caesar mencoba ingin mengambil sepeda anak itu, anak perempuan pemilik sepeda itu melihat dan melaporkannya pada ayahnya. Belum sampai Caesar mengambil sepedanya, ayah anak itu datang dengan membawa tongkat bisbol dan berusaha memukulnya. Beruntunglah Will dan ayahnya segera menyadari bahwa Caesar tidak di rumah. Mendengar teriakan Caesar dan teriakan ayah anak itu, Will dan ayahnya segera pergi ke rumah tetangganya. Melihat Caesar sedang dipukuli, mereka berdua berteriak agar ayah anak itu berhenti memukuli Caesar. Terlihat ayah dari anak itu sangat-sangatlah marah. Saat akan pulang dari rumah itu, Will melihat ada luka sobek di mulut Caesar yang membuat Will khawatir. Hari itu juga Caesar dibawa ke dokter hewan. Sesampainya di sana, untuk pertama kalinya Caesar melihat banyak simpanse selain dirinya. Caesar ditangani oleh seorang dokter hewan perempuan. Dokter itu terlihat senang melihat Will sangat menyayangi Caesar. Begitupun Caesar yang terlihat senang melihat dokter itu tampak baik hati. Dengan bahasa isyarat yang Caesar kuasai, Caesar bilang pada Will harus mengajak dokter itu makan malam. Dokter itu kelihatan heran, Caesar dapat berbicara dengan bahasa isyarat. Dia pun meminta Will menjelaskan apa yang dikatakan Caesar. Dan dokter wanita itu pun tertawa. Di hari lain, terlihat Will membawa dokter itu ke rumah. Dia melihat Caesar bermain dan melihat Caesar tampak cerdas. Dia bertanya pada Will apa yang diajarkan padanya hingga membuat Caesar begitu cerdas. Will menjawab dengan malu-malu bahwa dia tidak melakukan apapun pada Caesar. Tapi dokter itu juga bilang pada Will bahwa seharusnya Will memiliki sedikit ketakutan padanya. Will menjawab bahwa Caesar tidak akan menyakitinya. Dokter itu melanjutkan bahwa Caesar akan tumbuh besar dan ingin hidup di alam liar. Setelah hari itu, Will bersama ayahnya dan dokter itu untuk pertama kalinya membawa Caesar ke hutan. Habitat asli yang seharusnya Caesar tinggali. Caesar kelihatan bahagia melihat hutan yang ada di depannya. Dia langsung berlari sambil bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain. 5 tahun berlalu. Terlihat Caesar telah tumbuh dewasa dengan menggunakan baju layaknya manusia. Hari itu Caesar sedang di atas pohon, melihat Will dan dokter yang kini sudah menjadi istrinya, itu sedang berbaring dan berciuman di atas tikar piknik. Terlihat wajah Caesar yang berpikir, sepertinya kita berbeda. Saat mereka akan menuju ke mobil, mereka berpapasan dengan sebuah keluarga yang juga membawa anjing dengan rantai yang terikat di leher. Di situ Caesar juga berhenti. Dia merasa sedih karena dia menggunakan tali yang sama dengan anjing itu. Caesar kemudian menggertak anjing yang telah menggonggongnya. Sesamanya di mobil, Caesar masih terlihat sedih. Membuat Will bertanya, "Ada apa, Caesar?" Caesar menjawab dengan bahasa isyarat, "Apakah aku hewan peliharaan?" Will menjawab dan meyakinkan Caesar kalau kamu bukan hewan peliharaan. Kamu itu anakku dan aku adalah ayahmu. Saat perjalanan pulang, Will memberhentikan mobilnya di depan lab perusahaan di mana dia bekerja. Will menceritakan pada Caesar bagaimana Caesar bisa bersamanya, bagaimana ibunya meninggal di lab itu. Dan ada begitu banyak simpanse yang ada di lab itu. Will juga menceritakan bagaimana Caesar bisa terlahir secerdas itu. Di saat yang sama, dokter itu tampak marah mendengar cerita Will. Dia menyuruh Will untuk bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Will menjelaskan semuanya pada istrinya, termasuk bagaimana obat itu bekerja pada ibu Caesar dan ayahnya. Istrinya menjawab seharusnya Will tidak melakukan itu. Keesokan harinya pada saat Will bekerja, ada beberapa mobil yang terparkir di depan rumahnya. Dan salah satunya tidak terkunci dengan pintu mobil terbuka. Ayah Will yang penderita Alzheimer melihat itu langsung keluar dari pintu rumahnya untuk menuju mobil itu karena dikira mobilnya. Sampai akhirnya ayah Will menyalakan mobil itu yang lupa kalau itu sebenarnya bukan mobilnya. Dan menabrakkan mobil tersebut ke dua mobil yang ada di depan dan di belakangnya. Sang pemilik mobil mendengar ada suara tabrakan di depan rumahnya. Dia langsung berlari menuju mobilnya. Dan dia langsung marah melihat mobilnya yang sudah rusak karena dikendarai oleh ayah Will. Caesar yang melihat pertengkaran itu langsung marah dan segera turun dari lantai 2 menghampiri sang pemilik mobil itu. Caesar menghajar dan menggigit jari pemilik mobil itu hingga putus. Untunglah ada anak pemilik mobil itu segera datang dan berteriak, membuat Caesar berhenti menggigitnya. Tak lama kemudian petugas datang dan membawa Caesar ke tempat rehabilitasi simpanse. Di depan pagar rehabilitasi simpanse terlihat Will dan istrinya datang. Sambil marah-marah, Will meminta agar Caesar dilepaskan dari batang besi yang mengikat di leher Caesar.
Petugas mengizinkannya dan menyuruh Will dan simpansenya untuk segera masuk. Will mencoba menenangkan Caesar dan menjelaskan bahwa semua akan baik-baik aja. Di dalam ruangan, Caesar dilepaskan di sebuah hutan buatan yang dikelilingi kaca tebal dan kawat besi, yang membuatnya tidak akan bisa keluar. Di waktu yang sama, Will melihat Caesar bermain sendirian dan menjelaskan pada petugas yang berada di sampingnya bahwa Caesar belum pernah bergaul dengan simpanse lain. Petugas itu menjawab bahwa itu sudah biasa dan dia akan segera beradaptasi dengan teman dan lingkungan barunya. Tidak lama kemudian, pintu hutan buatan dikunci oleh petugas. Caesar segera berlari menghampiri Will dan dokter itu yang berada di balik kaca. Tampak Will dan Caesar sangat sedih. Mereka harus mengobrol dengan terhalang kaca pembatas. Setelah Will pergi, tampak petugas lain memanggil Caesar di dalam ruangan yang tak terlihat oleh Caesar. Caesar penasaran dengan sumber suara itu. Dia berusaha mencarinya, tapi suara itu membawanya ke kandang yang terbuat dari besi, dan petugas menguncinya di ruangan itu sambil mengolok-oloknya. Caesar juga melihat banyak simpanse lain yang juga terkunci di ruangan itu. Di hari yang sama, sepulang dari tempat itu, Will pergi ke kantor penanggulangan hewan liar. Will mencoba meminta surat pembebasan Caesar pada petugas, tapi petugas menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan surat itu sebelum diadakannya sidang banding 3 bulan lagi. Scene berganti. Tampak Will berbicara dan memohon agar penelitiannya tentang obat itu terus dilanjutkan. Bosnya langsung menolak, tapi setelah Will menceritakan tentang perkembangan kecerdasan Caesar dan ayahnya, akhirnya bosnya setuju. Kembali ke tempat rehabilitasi, ada 2 petugas yang memberi mereka makanan. Saat makanan itu sampai di tempat Caesar, dia melihat bahwa makanan itu sudah tidak layak. Tiba-tiba Caesar melempar makanan itu ke wajah salah satu petugas yang harus membuat petugas itu marah. Caesar pun disiram dengan air tekanan tinggi hingga membuatnya kesakitan dan basah kuyup. Caesar terlihat semakin rindu untuk pulang ke tempat Will, hingga dia menggambar bola di tembok yang biasa dia mainkan. Will terus melanjutkan penelitian tentang obat itu. Saat uji coba obat itu, simpanse yang ada di atas ranjang mengamuk, membuat Dr. Franklin maskernya terlepas. Di panti rehabilitasi, Caesar sangat tertekan karena dia dibuli oleh simpanse lain. Dia dipukuli, dicakar, hingga dirobek bajunya. Dan dia dijatuhkan dari atas pohon yang mengakibatkan keributan di hutan buatan itu, membuat Caesar dan lawannya dibius oleh petugas. Di hari yang sama di laboratorium, ada seekor simpanse yang sudah menunjukkan kecerdasannya dengan menuliskan tulisan Jacob, dan membuat bos laboratorium sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan obat ini. Tapi nyatanya di sisi lain, Dr. Franklin yang maskernya sempat terlepas dan menghirup zat kimia dari obat tersebut langsung mengeluarkan batuk darah. Caesar tersadar di dalam kandang. Caesar diberitahu oleh simpanse lain dengan bahasa isyarat kalau banyak simpanse yang dibius untuk dibawa keluar dari shelter. Dan setiap simpanse yang dibawa keluar anehnya tidak ada yang kembali. Setelah hari itu Caesar mulai berpikir, bagaimana caranya agar dia tidak dibully lagi oleh simpanse yang lain dan menjadi pemimpin dari seluruh simpanse yang ada di sana. Akhirnya Caesar berhasil membuka kandang dengan pisau yang didapatkan dari pengunjung. Terus dia membuka kandang seekor King Kong yang paling ditakuti oleh seluruh simpanse yang ada di sana. Kemudian dia punya strategi untuk mengancam raja simpanse yang ada di shelter tersebut. Rencananya pun berhasil dan Caesar mulai dihormati oleh simpanse yang lain sebagai pemimpinnya. Keesokan paginya di tempat kerja, atasannya memaksa obat itu segera diluncurkan. Padahal penelitian belum benar-benar selesai, dan Will memutuskan keluar dari pekerjaannya karena bosnya terlalu mengambil langkah yang sangat-sangat beresiko. Sepulang dari kantornya, Will pergi ke tempat shelter untuk membebaskan Caesar dengan cara menyuap kepala kantor. Saat Will sudah berada di dalam kandang untuk membebaskan Caesar menolak karena dia sedih jika meninggalkan simpanse lain yang diperlakukan buruk di tempat itu. Akhirnya Will meninggalkan Caesar. Caesar mulai mencari cara. Dia mengintip kata sandi dari pintu keluar itu dan keluar di malam hari menuju rumah Will. Caesar mencuri obat dari kulkas rumah Will dan melemparkannya di seluruh kandang, dengan tujuan agar seluruh simpanse menghirup gas dari obat tersebut. Keesokan harinya, Dr. Franklin ditemukan meninggal di rumahnya karena obat tersebut. Dan di saat yang sama, simpanse sudah menjadi cerdas. Dan di hari itu, para simpanse mulai memberontak, hingga mereka melukai petugas shelter dengan cara menyetrumnya. I'm gonna skin each and every one of you! Seluruh kawanan simpanse mulai menuju kota, membuat Will mulai khawatir dan pergi menuju shelter. Dan benar, mereka sudah kabur. Para simpanse mulai berbagi tugas untuk menuju lab penelitian, merusak semua yang ada di sana dan membebaskan seluruh kawanan primata seperti mereka.
Mereka mulai menuju kebun binatang di mana kawanan mereka banyak yang dipenjara. Mereka mulai merusak fasilitas kota. Peperangan antara polisi dan para simpanse tidak bisa dihindari. Polisi dengan senjatanya mulai memburu mereka. Namun keganasan dan kepintaran mereka membuat situasi perkotaan juga semakin kacau. Membuat warga semakin takut. Kecelakaan lalu lintas terjadi di mana-mana. Puncaknya para simpanse itu semakin tidak terkendali di Jembatan Merah. Mulai helikopter sampai pasukan berkuda dengan tombak di tangannya mulai diturunkan. Tembakan demi tembakan semakin sering terjadi. Mulai banyak mobil yang meledak, termasuk helikopter yang ditumpangi atasan Will yang serakah itu. Dan dia meninggal di helikopter itu. Setelah itu para kawanan simpanse mulai meninggalkan tempat itu menuju hutan. Di situ Will datang menggunakan mobil polisi. Dia turun menuju hutan dan menemui Caesar. Will di situ hampir diterkam oleh simpanse lain. Beruntung Caesar segera datang. Will memandang Caesar dengan wajah ketakutan, tapi Caesar segera mengulurkan tangannya. Will mulai mengucapkan permintaan maafnya pada Caesar karena semua ini terjadi karenanya. Will juga minta Caesar untuk pulang bersamanya dan dia akan melindunginya. Caesar melihat kawanannya dan membisikkan Will dengan bahasa manusia. Caesar is home. Will terlihat senang dan mengerti dan menyuruh Caesar pergi bersama kawanannya. Dan film ini berakhir. Bagaimana menurut kalian? Jujur ini menurut saya adalah salah satu film paling keren dari banyak film action lainnya. Karena trilogi dari film ini memberikan sudut pandang yang bagus dengan manusia menjadi pihak yang jahat. Dan kita seakan dipaksa untuk berpihak pada kawanan simpanse yang lebih mempunyai hati nurani. Setelah ini kami akan membahas seri kedua dengan judul Dawn the Planet of the Apes. Dan seri ketiga dengan judul War the Planet of the Apes. Kalian wajib banget nonton trilogi film ini. Kalau kalian suka dengan narasi yang saya sampaikan, tolong bantu kami buat subscribe akun kami dan nyalakan loncengnya. Saya Dias dari Buas Cerita Sinema, pamit undur diri dulu ya.